Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang misteri negeri emas atau pulau emas atau yang biasa disebut dengan negeri Opir. Dikatakan di dalam sebuah kitab bahwasanya lokasi ini berada di Pulau Sumatera. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Di dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sansekerta Swarnadwipa yang berarti Pulau Emas atau Swarna Bumi yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Di masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, yaitu sekitar 1567 sebelum Masehi hingga 1339 sebelum Masehi. Di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang cukup ramai, yaitu dengan nama Barus. Barus atau Lombok Tua, daerah Tapanuli diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat sendiri terdapat Gunung Opir. Gunung Opir atau yang dikenal juga dengan nama Gunung Talamau merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat. Kabarnya, kawasan emas di Sumatera yang besar terdapat di kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon, pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Di Pulau Sumatera juga berdiri kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Kini kekayaan mineral yang dikandung Pulau Sumatera banyak ditambang. Banyak jenis mineral yang terdapat di Pulau Sumatera selain emas. Sumatera memiliki berbagai bahan tambang seperti batu bara, emas, dan timah hitam. Bukan tidak mungkin sebenarnya bahan tambang seperti emas dan lain-lain banyak yang belum ditemukan di Pulau Sumatera. Beberapa orang yakin sebenarnya Pulau Sumatera banyak mengandung emas selain dari apa yang ditemukan sekarang. Jika itu benar, maka Pulau Sumatera akan dikenal sebagai Pulau Emas kembali. Negeri Opir atau kadang disebut juga Ofir adalah suatu negeri atau wilayah yang dikatakan kaya dengan emas, alam, dan barang berharga lainnya. Dikatakan juga negeri ini merupakan negeri asal dari emas dan perhiasan yang diterima Nabi Sulaiman dari Raja Hiram yang berkuasa antara 980 hingga 947 sebelum Masehi. Yaitu seorang raja dari kerajaan Fenisia, sebuah wilayah dari Tirus, sebuah wilayah yang sekarang berada di selatan Libanon. Negeri Opir dikisahkan dalam beberapa kitab suci. Salah satunya yaitu dari Yahudi yang dikatakan kitab 1 Raja-Raja pasal 9 diterangkan bahwa Raja Salomon atau Nabi Sulaiman menerima 420 talenta emas dari Raja Tirus yang bernama Hiram. Diceritakan bahwa emas upeti tersebut didapatkan dari negeri yang disebut sebagai Opir atau Ofir yang hingga kini masih misterius letaknya, yaitu suatu negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan kesuburan tanahnya. Sebuah bagian dapat dikutip dari Yosefus di zaman purba orang-orang Yahudi dalam berbicara tentang kepemimpinan yang diserahkan kepada Raja Salomon oleh Hiram dari Tirus. Raja Salomon memberikan perintahnya agar mereka harus pergi bersama dengan pelayannya ke negeri yang sebelumnya bernama Opir.
Akan tetapi kemudian bernama Aureus Chersonesus untuk mengambil emas. Dari sini dia membuat pernyataan yang pasti bahwa Opir dan Aureus Chersonesus adalah satu atau sama. Opir juga disebutkan dalam Alkitab Nasrani. Adalah pelabuhan atau wilayah yang terkenal dengan kekayaannya. Raja Solomon atau Nabi Sulaiman menerima kergo emas, perak, kayu cendana, mutiara, gading, kera, dan burung merak dari Opir setiap 3 tahun. Dalam literatur pra-Islam, Opir disebutkan dalam 3 sumber Arab dan Ethiopia pra-Islam, yaitu Kitab Al-Maghal, Gua Harta Karun, dan konflik Adam dan Hawa dengan setan. Kitab Al-Maghal menyatakan bahwa pada zaman Reu, seorang raja Saba atau Seba bernama Paroa atau Fir'aun menganeksasi Opir dan Havilah ke dalam kerajaannya dan membangun Opir dengan batu-batu emas. Karena batu-batu pegunungannya adalah emas murni. Opir disebutkan juga di dalam Islam, yaitu di dalam Al-Quran. Walaupun negeri Opir tak disebut, namun di dalam Al-Quran pada surat 21, yaitu surat Al-Anbiya, pada ayat 81 disebutkan, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Memang tak disebutkan negeri Opir dalam ayat Al-Quran tersebut. Namun, ayat itu menerangkan keterkaitan antara kapal-kapal armada Nabi Sulaiman dengan sebuah wilayah atau negeri yang diberkati dan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman alaihissalam berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Sejauh ini, para ahli arkeolog, teolog, sejarawan, dan para ahli dan peneliti lainnya memiliki beberapa teori tentang di mana letak, lokasi, posisi, serta keberadaan negeri Opir yang kaya emas dan masih misterius ini. Meskipun lokasinya masih misterius, negeri Opir masih menuai kontroversi hingga kini. Demikianlah misteri tentang negeri Opir yang kaya dengan emas yang disebutkan di dalam sebuah kitab. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.